Halo Ibu V, ini readingan untuk past life reinkarnasi Anda dengan pasangan Anda. Seperti yang saya duga, sebelum saya membuka kartu, saya sudah masuk ya sekilas masuk ke regresi, masuk ke masa lalu Anda di mana Anda pernah mempunyai kehidupan lain sebelum kehidupan ini. Dalam terawangan masa langsung, dimensi yang saya lihat adalah Anda berada di suatu hubungan semacam Anda ini sebenarnya seseorang yang dipercaya oleh Bapak atau oleh pasangan Anda, pasangan twin flame Anda. Di masa lalu Anda ini boleh dibilang kalau zaman dahulu kan banyak ya begitu. Jadi Anda ini adalah selir kesayangan ya. Bukan istri tapi selir kesayangan. Ya, karena itu adalah yang saya lihat ya Anda pakai kemben zaman dahulu seperti bukan Ibu Kartini. Kalau Ibu Kartini masih kurang lama. Zamannya kebayaan gitu. Jadi zaman dahulu yang cuman pakai kemben orang Jawa yang benar-benar Jawa ningrat kuno gitu loh, yang tapi yang pakai kayak di Jogja gitu loh, Mbak. Bu V ya. Ini kartu Anda dengan pasangan ya. Jadi Anda Ibu V adalah seorang selir kesayangannya yang membantu pasangan TF-nya bekerja, seperti juga saat ini kan berada di suatu hal-hal yang sangat apa ya, bisa dibilang kayak saling support ya di dalam kehidupan pekerjaannya. Ini kartu kenapa denyut-denyut ya? Kameranya denyut-denyut, berdenyut-denyut, Mbak. Never happen. Saya nggak goyangin. Sebentar ya. What happened? Oke, saya masuk ke masa lalu Anda. Ada yang ingin disampaikan. Mohon maaf, saya minta waktu sebentar. Oke, saya bacakan love life-nya. Tentang love life. Untuk kartu health-nya, di sini hubungan Anda dengan kesehatan dan penyembuh dipengaruhi oleh kehidupan lain. Anda mungkin menderita masalah fisik yang menimpa Anda selama hidup terakhir Anda. Mungkin saat itu Anda bereinkarnasi begitu cepat sehingga Anda tidak punya waktu untuk menangani masalah yang mendasarinya. Kesehatan fisik Anda telah menyebabkan Anda mengalami kesusahan, namun hal itu juga mengajari Anda tingkat welas asih yang lebih dalam daripada yang dapat Anda pelajari dalam tubuh yang sehat. Anda telah mengembangkan keterampilan penyembuhan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya Anda mungkin sudah tahu bahwa Anda adalah seorang penyembuh. Pengetahuan ini diperoleh di kehidupan sebelumnya ketika Anda melakukan penyembuhan untuk orang lain. Saat itu kebutuhan duniawi Anda sepertinya diurus oleh komunitas. Jadi Anda mungkin bergumul dengan gagasan meminta uang untuk pekerjaan penyembuhan dalam hidup ini. Sangat membantu untuk mengetahui dalam masyarakat saat ini. Artinya dulu pada saat meninggal itu Anda sedang melakukan suatu, jadi tentang gagasan meminta uang itu adalah karena mungkin di sini Anda sakit, Anda kayak misalnya kanker ya, misalnya saat itu sakit kanker, Anda tuh pekerjaan Anda diambil alih oleh komunitas.
sehingga Anda berdonasi di dalam kesehatan. Misalnya Anda sakit kanker, Anda punya mengumpulkan dana, menggalang donasi untuk kesembuhan atau untuk perkembangan kesembuhan dari orang-orang yang mengalami sakit seperti Anda. Itu health. Ada karena kesehatan Anda itu berkait Anda tuh tidak adanya itu ini saat ini bisa jadi ya Mbak ya. Ini bisa jadi. Ini ada 3 kali loh. Ini ada 3 kali past life Anda. Saya kan baru cuman masuk 1 yang dengan emas. Ini mungkin 2 gini. Atau Anda mungkin sendiri-sendiri. Atau begini, 2 kali. Sehingga ini Anda salah satu meninggal karena enggak adanya past life-nya itu reinkarnasinya dari orang yang kayak dermawan, bukan dermawan ya, kayak di charity tapi leadernya, lebih ke leadernya di sini ya. Kalau di sini vows ini sendiri adalah sumpah. Nah, untuk kartu vows ini Mbak, Bu V, Anda dapat kartu ini karena ada sumpah yang terucap di kehidupan sebelumnya yang menghalangi Anda dalam hal ini. Kemungkinan besar Anda adalah seorang biarawan atau biarawati ketika Anda membuat sumpah yang masih terus menghantui Anda. Di sini kalau saya bilang ini sumpah setia kepada si pasangan ini ya. Ini sumpah Anda sebagai seorang selir yang disayang, yang setia kepada pasangannya. Di sini sumpah, tentang sumpah. Sumpah kesucian ya. Oke. Bentar, ini saya baca di dalam sumpah kesucian ya. Di sini ada sumpah ya. Sumpah kesucian menghalangi aliran kelimpahan Anda. Dapat juga menghambat kehidupan romantis atau seksual Anda saat ini, atau sumpah hukuman diri yang dapat menuntun Anda untuk menyabot atau melukai diri sendiri, kecuali sumpah itu diputuskan. Hal itu dapat mempengaruhi Anda sepanjang waktu. Untungnya sumpah sangat mudah dibatalkan. Ini hanya masalah dengan tegas menyatakan, saya bersedia memutuskan semua sumpah yang menghalangi saya dalam hidup ini. Saya meminta agar semua aspek dari perjalanan sumpah yang menyakitkan sekarang dan selamanya dibatalkan ke segala arah waktu untuk semua orang yang berkepentingan, dengan mengatakan ini dan katakanlah ini dengan keras atau tanpa suara. Itu tentang sumpah. Sumpah ini kayak ada sumpah sehidup semati, tapi kayak ada jadi ya, karena sumpah itu diucapkan untuk jiwa. Jadi padahal jiwa Anda reinkarnasi. Jadi jiwa Anda ini terikat pada si emasnya ini. Untuk love life nanti saya gabungkan. Untuk love life karena saya masuk kedua ini ya Mbak. Ya, ini adalah sumpah dan ini adalah kartunya pasangannya. Kartu ini datang kepada Anda sebagai indikasi bahwa kehidupan cinta Anda dipengaruhi oleh 1 atau lebih kehidupan sebelumnya, ya kan? 1 atau lebih. Ini lebih kayaknya, Mbak. Ya, ini lebih. 2 kayaknya. Ya, kemungkinan besar Anda mengalami pengalaman menyakitkan saat itu yang menyebabkan Anda terlalu berhati-hati. Dalam kasus seperti ini, melatih diri sendiri dapat membantu membuka kembali hati Anda yang indah dan penuh kasih. Dengan begitu Anda bisa mencintai dan dicintai kembali. Kemungkinan kartu ini datang kepada Anda sebagai validasi bahwa pria atau wanita yang Anda minati merupakan orang yang menonjol di kehidupan masa lalu Anda. Orang ini mungkin belum tentu menjadi pasangan romantis pada saat itu, tetapi kecenderungan Anda untuk terhubung secara romantis dalam kehidupan ini jelas merupakan bagian dari rencana yang lebih besar. Paham ya maksud saya? Jadi di masa lalu Mbak V dan pasangan ini
eh, di kehidupan sekarang pun tidak menjadi satu, tapi karena ada sumpah setia yang Anda ucapkan kepada pasangan, ya, sehingga ini ada suatu kayak PR yang harus Anda selesaikan, ya. Kita kan nggak ngerti kalau kalau seperti ini keadaannya, ya. Kalau saya cuma ngelihat satu, ternyata ada dua. Di sini Anda adalah seorang yang mungkin tidak bisa melaksanakan tugas dengan tapi saya rasa nggak ada hubungannya karena ini kelihatannya Anda kehidupan kemudian Anda tetap sakit karena terganjal ini. Anda bersumpah gitu loh kepada untuk menyangkal diri kepada cinta atau karena ini selir. Kalau saya lihat ini adalah semacam sesuatu yang disembunyikan. Di zamannya itu Anda ini seseorang yang lebih disayang daripada permaisurinya seperti katakanlah gitu, Mbak. Ya, yang saya lihat itu seperti itu. Anda memakai kemben tapi kayak benar-benar disembunyikan. Dan yang saya lihat ya keadaan yang diberikan di foto itu ya seperti itu. Fotonya ya pada saat itu ya dia memakai sorban seperti itu. Dia bukan sorban ya, apa kayak kayak saudagar gitu gitu. Dia orang kaya, tapi dia masih berurusan dengan sebentar. Sepertinya bukan kesenian, tapi suatu perdagangan. Jadi kayak perdagangan misalnya kayak rempah-rempah, apapun di perdagangan yang macam seperti itu di zaman dahulu yang dilakukan bersama orang saudagar-saudagar besar lainnya dari Cina, dari Belanda, dari luar pokoknya gitu. Itu sudah ada, ini Anda lakukan. Kedua, jadi Anda membantu dan Anda adalah karena Anda pintar, karena Anda cekatan, Anda menjadi kesayangan dan Anda disembunyikan. Dan Anda bersumpah untuk setia dan itu melukai Anda. Ya, sumpah ini melukai Anda. Anda seringkali kecewa kepada pasangan. Anda seringkali ditinggalkan karena Anda walaupun disayang tapi disembunyikan. Hal seperti itu yang terjadi yang saya lihat di masa lalu ya. Sedangkan ini adalah Anda sakit, meninggal karena sakit dan Anda menghimpun kekuatan untuk mencari jalan keluar untuk pengobatan untuk menyembuhkan sakit Anda ya, macam kanker yang tadi kanker yang saya tadi contohkan hal seperti itu sehingga Anda bisa menyembuhkan banyak orang. Anda itu leader untuk charity kayak gitu-gitu, Mbak. Jadi untuk kartu health-nya ini Anda benar-benar mencurahkan seluruh tenaga untuk memecahkan masalah. You heal, inspire, teach, and entertain with the words you write. Jadi Anda menyembuhkan, Anda memberikan kesembuhan, Anda mencari metode-metode untuk membantu orang-orang yang senasib dengan Anda pada saat sakit itu. Jadi Anda memberikan donasi, Anda mencari uang gini-gini, Anda menulis tentang semua tentang penyakit ini sehingga Anda bisa membantu pada saat itu, membantu untuk memberikan kesembuhan. Artis. Saat ini ya. Saat ini Anda bisa menulis. Di sini Anda bisa menyembuhkan. Jadi dari masa lalu Anda di sini nih Anda mampu menyembuhkan luka hati di masa lalu, misalnya ada ini untuk membalancing, maksudnya membalancing, menyeimbangkan kehidupan past life Anda dengan masa sekarang yang untuk second past life-nya ini reinkarnasi kedua ini
Anda diharapkan bisa inspire, menginspirasi orang lain, mengajari orang lain, menyenangkan orang lain, dan Anda menyembuhkan dengan kata-kata yang Anda buat sendiri. Tulisan-tulisan Anda itu. Ini tentang healing. Dan ini tentang keberadaan Mas dengan jenengan ya, dengan Mbak V. Berhubungan dengan artistik. Benar kan, Mbak? Saat ini kan Anda terhubung dengan artis, tentang seniman ya. Engaging ya, apa bacanya, Mbak? Engaging in artistic activities in beneficial to your career and every other area of your life. Ini yang Anda lakukan sekarang kan, Mbak? Cocok ya, Mbak? Oke, ini adalah life purpose hari ini. Ini adalah life purpose hari ini. Detox hati, Mbak. Karena ini dia melakukan sumpah, dan ini dia sakit karena kematiannya, ini masih kayak punya PR. Ini kedua ini masih punya PR. Merasa dia masih punya PR, merasa dia masih terus mencari ada apa dengan hidup ini. Apa yang harus saya lakukan, apa yang belum dikerjakan. Mungkin itu tuntutan dari dalam alam bawah sadarnya Mbak untuk mencari solusi, mencari inspirasi. Ada apa dengan kehidupan saya masa lalu? Kenapa kok saya kan nanya kemarin kan, apa crash energi apa gimana, baru Anda ceritakan. Saya pikir adem kok. Nah, ternyata Anda punya gayutan ya di alam bawah sadar Anda. Ternyata Anda merasa mungkin harus melakukan sesuatu. Nah, ini Mbak, ini harus diputuskan ya. Yang false ini Anda bersumpah. Sumpah itu harus diputuskan dengan cara detox hati yang saya ajarkan itu, Mbak. Ya, detox hati tahu kan, Mbak, caranya? Tulis di kertas, Anda dizolimi, apa pernah melakukan yang dari kecil sampai sekarang yang teringat. Kepahitan-kepahitan masa lalu itu saya ayo dicungkil, terus kemudian taruh di kertas ya, tulis di kertas apa yang sudah terjadi di masa lalu yang menjadi kepahitan, itu dibuka, kupas tuntas semua sehingga semuanya ada di kertas. Yang dizolimi apa, yang menzolimi apa aja, tulis aja semua. Nah, itu nanti doa 7 hari hanya untuk meminta maaf. Minta maaf kepada diri sendiri, meminta maaf kepada orang yang kita zolimi, meminta maaf kepada orang yang menzolimi kita. Itu aja. Dan meminta maaf, memutus masa lalu. Sehingga hidup Mbak sekarang ini bebannya nggak ada, enteng, ringan. Nah, ini minta maaf, ini tidak ada di agama manapun juga, bahkan di agama saya sendiri. Tapi ini yang saya percayai karena ya saya mengalami juga, dan saya memang membantu untuk ini, untuk supaya jalan ke depan lebih ringan. Ini yang terbaca dari Faust, dan itu pakai air putih ya, Mbak. Air putih itu selama 7 hari kita pegang kertasnya. Kertasnya itu kita mintakan maaf di jam yang sama selama 7 hari, jangan bolong. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Dan air putih itu kita setelah doa kita minum dan dibuat raup. Selama 7 hari air baru. Begitu aja kok, Mbak, cara mutusnya. Gampang kan? Dan itu bener-bener Mbak hanya boleh minta maaf, nggak minta yang lain-lain. Kalau mau minta yang lain-lain di doa yang lain. Ini kita ambil dari Ghost Oracle. Jika memang tiba waktunya akan terjadi. Memaksakan yang belum saatnya hanya akan melelahkan batin. Ikutilah alur, jika tak mampu bergeraklah jika nurani menderu. Ya, jadi hal-hal yang kayak gini ini intinya mengalir gitu loh, mengalir aja. Nggak usah lagi, jadi tidak, Anda sudah bagus di sini. Ini nggak tahu kalau writingnya, karena saya tahu jenengan kan Mbak V kan sekarang ini berurusan dengan ini ya, sudah di jalannya, memang sudah mendapatkan dari semesta untuk dituntun ke arah menjadi seorang seniman kan gitu loh. Cuman nggak tahu nih writing, karena ini di sini juga ada kepahitan ya, kepahitan di masa lalu. Silahkan di ini kan, silahkan diputus ya, Mbak, kalau nanti mau bisa saya bantu ya. Ada Seven of Earth, Seven of Pentacles, ada menunggu hasil. Di sini Anda hanya tinggal menunggu. Setelah ini menunggu hasil ini, tiba saatnya nanti Anda akan memetik hasil. Kalau ini sudah selesai 7
Pas kan Mbak, Seven of Pentacles Mbak, pas ya. Keluarnya pas. Ada di sini seeds well planted, a temporary pause in action. Ya, untuk ini kan, untuk detox hati. Ya, Anda sudah menanamkan benih. Sementara pause dulu segala kegiatan. Nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir yang nggak penting gitu. Ini Seven of Earth Mbak V, itu kartunya. Silahkan kalau memang mau mendetoks sendiri. Ini kalau memang ini karena ada hubungannya cinta twin flame beda ya Mbak. Nah ini yang harus diputuskan dulu. Mbak mau detoks sendiri boleh dengan bantuan saya ya, bisa, tapi berbayar lagi, tapi bisa diikuti caranya seperti itu. Saya rasa Mbak bisa. Oke Mbak, karena ini Mbak saat ini sudah berada di jalan yang hari ini kan, yang ini yang Anda lakukan. Jadi saya merasa sudah di jalan yang memang dituntun oleh leluhur Anda untuk menyelesaikan pemutusan dari sumpah ini. Sumpah, Anda bersumpah untuk sesuatu hal yang menyakitkan. Itu dari masa lalu. Jadi ini yang terbaca Mbak. Terima kasih. Pas live Anda sudah selesai saya readingkan. Semoga tercerahkan, semoga bisa memutus dari ini. Dan cinta twin flame ini harus digroundkan ya Mbak. Kalau enggak ini nanti akan berbalik menyakiti gitu. Dan ini ya vows-nya ini harus sumpahnya ini harus di-cut dulu. Oke Mbak, terima kasih, senang berbagi dengan Anda. Manik di sini dari Mistik Mustika, berdoa yang terbaik buat Mbak V, pasangan, keluarga dan semuanya. Sampai jumpa.